Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qalam, surat yang ke-68 ayat yang keempat, sebagaimana khatib sampaikan dalam mukadimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Ayat ini merupakan penegasan dari Allah, Rabb pemilik pengatur penguasa alam semesta, yang menegaskan, menginformasikan kepada manusia dan kepada seluruh makhluknya bahwa ada seorang hamba, seorang manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akhlak yang mulia, memiliki kedudukan yang agung. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka atau tidak suka dari sebagian manusia terhadap Rasulullah SAW, Allah sudah menegaskan bahwa Rasulullah SAW manusia yang mulia, manusia yang agung. Ketahuilah, karena kemuliaan, keagungan tersebut, nama baginda Rasulullah SAW disebut seluruh manusia dari dulu, sekarang hingga akhir zaman. Tidak ada seorang manusia yang namanya disebut-sebut setiap hari, setiap waktu, setiap saat, kecuali baginda Rasulullah SAW. Sebelum kita bangun tidur, sebelum matahari terbit, burung-burung berkicau, kita sudah mendengar nama Nabi Muhammad SAW dilantunkan dalam azan yang disampaikan oleh para muadzin dari menara masjid, dari musola, dari surau. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di waktu subuh disebut nama Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah. Ketika azan dilantunkan 2 kali nama Nabi Muhammad SAW disebut. Subuh 2 kali disebut, zuhur 2 kali disebut, asar 2 kali disebut, maghrib 2 kali disebut, isya 2 kali disebut. Berarti ketika azan dilantunkan dari pagi sampai malam sampai isya 10 kali disebut. Belum lagi qomatnya disebut lagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita sholat, nama Nabi Muhammad SAW dibaca oleh setiap muslim yang melakukan sholat. Sambil menunjukkan jari telunjuknya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana ada pemimpin yang disebut setiap hari namanya? Kalaupun ada ketika dia berkuasa,
Tapi ketika dia tidak berkuasa, bahkan ketika dia sudah meninggal dunia, dimasukkan ke dalam tanah, bahkan orang melupakan dia. Beda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah berapa abad dikubur, berada di Madinah Al-Munawwarah. Lebih kurang 14 abad. Selama 14 abad nama Nabi Muhammad SAW disebut-sebut orang. Kenapa disebut-sebut orang? Karena memang Nabi Muhammad SAW bukan sembarang orang. Beliau adalah manusia pilihan, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau memiliki keimanan yang sempurna. Kita semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada rukun iman yang lainnya. Tapi iman kita naik turun. Beda dengan iman Rasulullah SAW, imannya sempurna. Buah dari iman adalah akhlak, maka akhlak Rasul sempurna. Kalau kita beriman, buahnya akhlak, akhlak kita juga nggak sempurna, saudara. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau bulan Ramadan begitu dekat kita dengan masjid, dengan Al-Quranul Karim, rajin kita beribadah, siang beribadah, malamnya kita beribadah, siangnya kita puasa, malamnya kita sholat tarawih, itu bulan suci Ramadan. Ramadan meninggalkan kita jati diri sebagai manusia bergelimang dengan dosa dan maksiat muncul dalam kehidupan. Yang tukang bohong, bohongnya ketahuan banget dah. Yang tukang tipu, tipunya kelihatan banget. Yang suka melakukan maksiat dia kerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika seorang bermakrifat kepada Rasulullah SAW, siapapun mereka akan jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Mereka akan senang dengan Rasulullah SAW. Jangankan manusia. Di zaman Rasulullah SAW itu ada pohon korma yang menjadi sandaran Rasulullah SAW ketika menyampaikan khutbah. Berada di mimbar Rasulullah SAW. Ketika pohon korma ini mengetahui bahwa pohon korma itu akan pindahkan ke tempat yang lain, menangis tuh pohon korma. Coba kita bayangkan, pohon korma bisa menangis. Begitulah rindunya dengan Rasulullah SAW. Begitulah cintanya kepada Rasulullah SAW. Lantas bagaimana dengan umat Nabi Muhammad SAW? Lantas bagaimana dengan kaum muslimin? Lantas bagaimana dengan orang yang beriman kepada Rasulullah SAW? Cintanya harus lebih. Kerinduannya harus lebih, pengagungannya harus lebih dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu kita tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Di samping kita mengikuti bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, kita hidupkan sunnahnya Rasulullah SAW, kita taat kepada Rasulullah SAW, dan kita berkewajiban menjaga nama baik Rasulullah SAW. Dan kita berkewajiban menjaga kehormatan Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang menghina Rasulullah SAW, kita sebagai umat Islam, pengikut Rasulullah SAW, tidak boleh berdiam diri, saudara. Kita cinta kepada orang tua, kita cinta kepada ayah dan bunda. Ketika ayah bunda kita dicaci maki orang, dihina orang, dilecehkan orang, apa kita sebagai anak diam 1000 bahasa? Sudah barang tutup? Jawabannya tidak. Kita tunjukkan kita sebagai anak yang cinta kepada orang tua, yang berbakti kepada orang tua. Kita mengingatkan orang yang lancang mulutnya mencaci maki orang tua. Kita berkewajiban mengingatkan. Itu kepada orang tua yang telah berjasa kepada kita. Dan ingat, Rasulullah SAW paling berjasa dibandingkan kedua orang tua kita. Orang tua kita berjasa, ibu karena melahirkan kita, bapak karena mencari nafkah, membanding tulang, memeras keringat. Tapi Rasulullah SAW jasanya adalah memberikan petunjuk, memberikan contoh,
Bagaimana kita beribadah yang benar? Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau bukan karena sabab Rasulullah SAW, belum tentu kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu kita akan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Karena sebab beliau kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebab beliau kita mengenal Al-Quranul Karim. Karena sebab beliau kita mengenal hari akhirat, adanya surga dan neraka. Dengan sebab beliau kita mengenal yang baik dan buruk. Dengan sebab beliau kita mengetahui akhlakul karimah dan akhlak sayyi'ah. Maka kita harus tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang bisa bersuara, tunjukkan suaranya. Sampaikan dengan suaranya. Yang bisa dengan tulisan, sampaikan dengan tulisannya. Yang dengan kekuasaan, sampaikan dengan kekuasaannya. Semua potensi kaum muslimin gunakan untuk melakukan pembelaan kepada Rasulullah SAW. Gak boleh kita berdiam diri. Waduh, saya nggak bisa, Ustaz, kemampuan saya nggak ada, saya orang biasa. Kalau Anda tidak mampu untuk menunjukkan sikap yang tegas kepada orang yang telah mencela, menghina Rasulullah SAW, jangan dukung perekonomian orang yang mencela Rasulullah SAW. Ulama sudah menyerukan, ulama Al-Azhar sudah menyerukan, Majelis Ulama Indonesia sudah menyerukan. Lakukan pemboikotan terhadap negara atau kelompok orang yang menghina Rasulullah SAW. Boikot itu lebih mudah, saudara. Boikot itu artinya kita menahan diri tidak membeli produk mereka. Bukan produk mereka dibeli kemudian kita buang, itu mubazir namanya. Itu salah mendefinisikan boikot. Boikot itu udah kita nggak beli apa-apa, udah dia punya produk A, udah kita jangan beli produk A, kita cari produk yang lain, produk dalam negeri, produk saudara kita, produk tetangga kita. Contoh yang gampang, air mineral, kan banyak mereknya. Tetangga kita kan jual air mineral. Rakyat Indonesia menjual air mineral. Pesantren menjual air mineral, udah beli tuh air mineral yang punya saudara kita. Itu namanya kita memboikot. Makanan juga begitu. Kita alihkan produk dalam negeri kita, produk saudara-saudara kita, sehingga perekonomian kita meningkat, saudara. Mungkin ada orang yang nyinyir. Apa bisa itu dilakukan? Apa ada pengaruhnya? Ada. Dari berita yang saya baca, dengan pemboikotan yang dilakukan oleh kaum muslimin, masyarakat di Timur Tengah dan juga di Indonesia, itu goyang perekonomian di Perancis, saudara. Maka jangan dianggap sepele kekompakan kaum muslimin, persatuan kaum muslimin untuk melakukan pemboikotan. Kita nggak merusak, saudara. Kita tidak anarkis. Kita hanya menahan diri, tidak membeli produk mereka. Bantu produk saudara-saudara kita, saudara. Sekarang inilah momentumnya. Silakan Anda mau beli nasi uduk, nasi ulam, nasi ramas, nasi macam-macam lah. Itu kan produk dalam negeri. Tingkatkan sekarang, apalagi dalam pandemi kayak begini. Orang cari nafkah susah, cari duit susah. Kita bantu saudara kita, saudara. Jangan kita gaya-gayaan dalam makan minum, saudara. Oh, ini produk Perancis, minyak wangi dari Perancis, makanan dari Perancis. Padahal mereka mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Mereka buat karikatur Nabi Muhammad SAW. Itu karikaturnya, Pak. Itu dipasang di gedung pemerintahan. Dan pemerintahannya tidak menurunkan karikatur tersebut. Oh, umat Islam harus pemaaf. Memang kita pemaaf, tapi mereka hentikan terlebih dahulu penghinaan kepada Rasulullah SAW. Oh, Rasulullah SAW pemaaf, betul Rasulullah SAW pemaaf. Tapi hentikan dulu penghujatan, penghinaan kepada Rasulullah SAW. Turunkan itu karikatur yang menghina Rasulullah SAW terlebih dahulu. Minta maaf kepada umat Islam. Syukur-syukur kita doakan masuk ke dalam Islam.
mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.